Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait buku praktikum akuntansi pengantar 2, di mana yang terlihat di sini adalah buku 1 yang berisi terkait dengan informasi perusahaan dan dokumen transaksi. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu terkait dengan bahan dan alat yang digunakan untuk praktikum akuntansi pengantar 2 ini. Yang pertama, bahan-bahan yang disediakan oleh program studi, buku 1 ya terkait dengan informasi perusahaan dan dokumen transaksi. Ini berisi tentang trial balance bulan sebelumnya, informasi perusahaan, kebijakan akuntansi, daftar akun, dan daftar saldo akun pembantu piutang, utang, dan persediaan, serta kartu aset tetap, dan lembar dokumen transaksi. Jadi, buku 1 ini berisi semua dokumen data perusahaan, informasi perusahaan, dan juga dokumen-dokumen transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian ada buku 2 yaitu lembar kerja praktik, di mana untuk buku 2 ini berisi format-format akuntansi untuk mengerjakan unit-unit seperti memproses entry jurnal yang terdiri dari 5 jurnal yang sudah saya jelaskan fungsi-fungsinya di pertemuan sebelumnya. Ada sales jurnal atau jurnal penjualan, cash receive journal atau jurnal penerimaan kas, purchase journal atau jurnal pembelian, cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, dan memorial jurnal atau jurnal umum. Kemudian selain jurnal ada buku besar yang terdiri dari lembar kerja rekapitulasi jurnal, general ledger atau buku besar, trial balance atau neraca saldo. Kemudian di poin ketiga ada memproses dokumen dana kas kecil yang dokumen lembar kerjanya berupa petty cashbook atau buku kas kecil. Kemudian ada kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan, dan kartu aset tetap yang berisi lembar kerja akun receivable subsidiary ledger, akun payable subsidiary ledger, inventory card, dan daftar aset tetap. Kemudian di poin E, unit menyusun laporan keuangan. Yang pertama ada income statement, kemudian ada statement change of equity, ada balance sheet, ada cash flow statement, ada memorial journal closing entry, ada general ledger closing, dan ada closing balance. Ini adalah laporan keuangan yang nantinya akan kita susun. Income statement artinya laporan laba rugi. Statement change of equity artinya laporan perubahan ekuitas atau modal. Balance sheet artinya neraca. Cash flow artinya laporan arus kas. Memorial journal closing entry ini adalah jurnal penutup. General ledger closing artinya ini buku besar setelah penutup. Dan closing balance ini artinya neraca saldo setelah penutup. Lalu alat-alat yang wajib disediakan oleh praktikan atau oleh mahasiswa. Yang pertama alat-alat tulis dan yang kedua kalkulator. Ini wajib ya dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Lalu kemudian tinjauan mata kuliahnya. Deskripsi mata kuliah ini yaitu merupakan mata kuliah wajib atau pokok yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi D3 Akuntansi semester 3 sebagai salah satu wahana untuk menyiapkan diri dalam dunia praktek yang senyatanya dengan kasus perusahaan dagang antara lain mencatat transaksi ke dalam jurnal, mencatat buku pembantu utang, piutang, dan persediaan, memposting ke buku besar, menyusun laporan keuangan, hingga menyiapkan catatan akuntansi untuk periode berikutnya. Prasyarat untuk dapat menempuh mata kuliah ini adalah mata kuliah akuntansi pengantar 2 dan praktikum akuntansi pengantar 1. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai kompetensi berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses entry jurnal. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai kompetensi berkaitan dengan keterampilan,
pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses buku besar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai kompetensi berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses dokumen dana kas kecil, kas di bank, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai kompetensi berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan, dan kartu aset tetap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan akhir periode sesuai dengan ketentuan SAK etap. Maka bisa dilihat capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 5 poin ini secara garis besar nanti akan diajari terkait memproses entry jurnal, kemudian memproses buku besar, kemudian memproses dokumen dana kas kecil dan dana kas di bank, kemudian mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan dan aset tetap, dan terakhir sudah pasti untuk bisa menyusun laporan keuangan. Ya, secara garis besar seperti itu. Harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian akan bisa melakukan kelima hal tersebut. Selanjutnya, tujuan mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memperkenalkan konsep-konsep dan prosedur akuntansi yang paling dasar sejak transaksi terjadi hingga menjadi laporan keuangan. Secara keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan memperkenalkan siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi pada pertemuan pertama kemarin sudah dijelaskan apa itu siklus akuntansi dan bagaimana prosesnya. Nah, jadi di mata kuliah ini nantinya kita akan mempraktekkan satu siklus akuntansi tersebut. Kemudian manfaat mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjadi teknisi akuntansi yang profesional dan mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan atau entitas, jasa, dan atau dagang berskala kecil atau mikro, dan atau entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi melalui proses pengidentifikasian data dan pemilihan metode yang sesuai. Jadi di sini manfaat dari mata kuliahnya adalah nanti teman-teman akan dipersiapkan untuk menjadi teknisi akuntansi yang profesional, di mana bisa bekerja di perusahaan jasa atau perusahaan dagang yang berskala kecil atau yang mikro atau yang tanpa akuntabilitas publik. Artinya kalau tanpa akuntabilitas publik ini perusahaan privat yang laporan keuangannya tidak dipublikasikan. Kemudian poin berikutnya bahan kajian atau materi pembelajaran. Ini ada 6 poin untuk bahan kajiannya, yaitu terkait kebijakan akuntansi dan informasi perusahaan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua ada memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, memproses dana kas kecil dan kas di bank, mengelola kartu piutang, utang, persediaan, dan juga kartu aset tetap. Jadi ada 6 poin bahan kajian yang akan kita pelajari di semester ini. Selanjutnya, bagaimana petunjuk pengerjaan buku praktikumnya? Yang pertama, baca informasi umum yang berisi identitas dan usaha pokok perusahaan, pahami kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, cermati petunjuk atau informasi yang terdapat dalam dokumen transaksi, mencatat semua transaksi ke dalam buku harian yang terdiri dari sales journal, cash reserve, purchase journal, cash payment, memorial journal, akun receivable subsidiary ledger, akun payable subsidiary ledger, inventory card, dan petty cash book. Ini adalah untuk transaksi harian. Artinya setiap transaksi nantinya akan dicatat ke dokumen ini ya, salah satunya atau beberapa yang terkait dengan jenis transaksinya apa.
Kemudian intinya setelah itu diminta untuk mencatat rekapitulasi jurnal, kemudian diposting ke dalam general ledger atau buku besar, menyusun trial balance, menyusun memorial journal adjustment atau jurnal penyesuaian, menyelesaikan worksheet atau kertas kerja, dan menyusun laporan keuangan, income statement, statement of change equity, balance sheet, dan statement of cash flow. Lalu menyusun closing entry atau jurnal penutup, menyusun closing balance atau neraca saldo setelah penutup. Ini adalah langkah-langkah kerja untuk praktikum pengantar akuntansi yang kedua. Kemudian identitas perusahaan. Nah, ini jadi di mata kuliah ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita akan mempraktekkan satu siklus akuntansi di mana ada suatu kasus perusahaan dagang, ya, satu kasus perusahaan dagang, dan teman-teman seolah-olah menjadi tenaga akunting di perusahaan tersebut yang bertugas mulai dari mencatat transaksi sampai nanti menyusun laporan keuangan. Nah, kasus yang kita kerjakan ini adalah kasus PT Asadel, di mana PT ini beralamatkan di Jalan Dewi Sartika nomor 71 Tegal. Kemudian PT ini bergerak dalam bidang perdagangan yang dijual ada laptop gaming dengan merek, ada 3 merek, Asus, Lenovo, dan Acer. Asus, Lenovo, dan Acer. Hanya ada 3 merek ini, hanya ada 3 jenis barang ini yang dijual. Kemudian perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dan menjualnya untuk toko-toko komputer yang ada di sekitar Tegal. Perusahaan memiliki 10 karyawan yang dipimpin oleh seorang direktur bernama Abizar Arsyana, di mana komposisi kepemilikan sahamnya ini terdiri dari beberapa orang. Ya, karena ini berbentuk PT, maka kepemilikannya adalah berbentuk saham, di mana pemilik sahamnya ada Arianto dengan jumlah lembar sahamnya itu 18.000 lembar, kemudian Imam Hasan 16.000 lembar, Amelia 15.000 lembar, Izal Auni 12.000 lembar, dengan total saham yang beredar itu 61.000 lembar, dengan total rupiahnya pada tahun 2020 1.525 juta. Itu informasi terkait dengan identitas perusahaan. Selanjutnya adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT Asadel. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan SAK etap dan disajikan setiap akhir tahun. Jadi, dalam menyusun laporan keuangan, PT Asadel menggunakan dasar aturan SAK etap. SAK etap itu adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Saya ulangi, SAK etap itu artinya SAK itu standar akuntansi keuangan, etap itu entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, artinya SAK etap ini adalah standar yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya untuk umum. Kemudian, kebijakan yang kedua terkait dengan kas dan bank. Untuk pengeluaran sehari-hari dalam jumlah di bawah 1,5 juta, di bawah 1.500.000 ya, maka perusahaan akan menggunakan dana kas kecil atau petty cash. Ya, di bawah 1,5 juta, perusahaan akan menggunakan dana kas kecil. Di mana dana kas kecil ini dikelola dengan sistem impres atau impres fund system. Artinya, untuk impres ini perusahaan akan mencatat transaksi ke dalam buku kas kecil, tapi pada saat pengeluaran kas kecil itu tidak ada pencatatan ke dalam jurnal. Saya ulangi, karena perusahaan menggunakan sistem impres, maka
Setiap ada transaksi pengeluaran kas kecil, perusahaan hanya mencatatnya ke dalam petty cashbook atau buku kas kecil, tapi tidak dicatat ke dalam jurnal. Kemudian, untuk pengeluaran yang di atas 1,5 ini menggunakan cek atau biliet giro ya. Jadi pengeluarannya menggunakan dana kas di bank. Jadi perbedaannya cut off-nya ada di 1,5 ya. Kalau di bawah 1,5 menggunakan dana kas kecil, kalau 1,5 ke atas menggunakan dana kas di bank. Nah, dana kas kecilnya ditetapkan sebesar 10 juta. Jadi dipersiapkan di kasir kas kecil itu ada dana sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pengisian kembali kas kecil dilakukan di atas tanggal 20 ya, di atas tanggal 20 untuk setiap bulannya. Pengeluaran melalui bank dibuatkan bukti kas keluar. Jadi tadi kalau menggunakan dana kas kecil, bukti transaksinya berupa voucher kas kecil ya, ada voucher kas kecil. Bukti transaksinya namanya voucher kas kecil. Nah, sedangkan untuk pengeluaran yang nominalnya 1,5 juta atau ke atas, lebih dari 1,5 itu bukti transaksinya berupa bukti kas keluar. Ya, jadi harus bisa membedakan. Kebijakan ketiga terkait dengan piutang usaha. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya piutang tak tertagih, dibentuk cadangan kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang dagang akhir. Jadi, di piutang usaha, perusahaan itu sudah melakukan pencadangan dana yang fungsinya untuk mengantisipasi barangkali ada piutang yang tidak tertagih. Jadi, misalnya ada customer yang bangkrut, padahal dia itu punya utang ke kita. Karena sudah dinyatakan bangkrut, sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si customer ini tidak bisa mengembalikan uangnya ke kita. Nah, perusahaan akan mengantisipasi hal-hal tersebut, mengantisipasi terjadinya piutang yang tidak tertagih tersebut dengan melakukan pencadangan, yaitu dengan membuat akun namanya adalah cadangan kerugian piutang. Di mana besarannya, ini PT Asadil menetapkan 5% dari saldo piutang. Jadi setiap tahun perusahaan akan mencadangkan sebesar 5% dari total piutangnya. Ya, untuk mengantisipasi tadi piutang yang tidak tertagih. Kemudian poin keempat ada persediaan. Persediaan PT Asadel menggunakan metode pencatatannya dengan sistem perpetual dan metode penilaiannya dengan metode FIFO. Jadi di pencatatan persediaan barang dagang ini ada dua tipe, ada dua metode pencatatan ya. Selain ada sistem perpetual, ada juga namanya sistem atau metode periodik. Ya. Jadi untuk pencatatan persediaan barang dagang ada perpetual, ada periodik. Perpetual ini cirinya yaitu perusahaan mencatat akun persediaan barang dagang sehingga nanti dibutuhkan kartu persediaan. Sedangkan kalau untuk periodik, perusahaan tidak mencatat akun persediaan barang dagang, hanya pembelian dan penjualan saja sehingga tidak membutuhkan kartu persediaan. Kemudian metode penilaiannya ada FIFO. Nah, untuk metode penilaian persediaan sendiri itu sebenarnya ada 3 metode. Ada FIFO.
FIFO ini adalah first in, first out, atau barang yang masuk pertama kali maka akan dikeluarkan terlebih dahulu, ya. Jadi di gudang ketika ada barang datang, barang yang datang pertama, yang masuk ke gudang pertama kali, dia nantinya yang akan dijual terlebih dahulu. Ini namanya metode FIFO, first in, first out. Kemudian yang kedua ada metode LIFO, last in, first out. Nah, ini kebalikannya. Jadi barang yang terakhir masuk ke gudang justru dia akan dijual terlebih dahulu. Ya, jadi barang yang terakhir masuk ke gudang dia akan dijual terlebih dahulu. Ini untuk metode LIFO hanya sekedar untuk mengetahui saja ya bahwa dulu ada metode ini, tapi sekarang metode LIFO sudah tidak diperbolehkan untuk dipakai lagi. Kemudian yang ketiga ada metode rata-rata atau average. Ya, rata-rata berarti ya dicampur barangnya. Barang yang datang pertama, barang yang datang terakhir dicampur itu yang akan dijual. Secara nilai persediaannya dihitung rata-rata. Nah, untuk PT Asadel menggunakan metodenya first in, first out. Kemudian untuk kelima, setetap berwujud, perusahaan menghitung harga perolehan kemudian disusutkan. Ya, jadi yang dicatat di neraca atau di hartanya perusahaan itu berdasarkan prinsip harga perolehan. Misalnya perusahaan punya aset tetap bangunan. Nah, maka dalam memperoleh bangunan tersebut itu perusahaan mengeluarkan uang berapa, itulah yang akan dicatat ke dalam daftar aset tetap. Atau misalnya perusahaan punya mesin. Mesin itu dibeli waktu beli itu harganya berapa? Misalnya 100 juta. Berarti di laporan keuangan mesin tersebut akan dicatat senilai harga perolehannya. Nah, kemudian namanya aset tetap itu kan nilainya semakin tahun akan semakin berkurang. Maka perusahaan perlu menyusutkan. Di mana untuk PT Asadel dalam penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Apa itu metode garis lurus? Metode garis lurus ini artinya penyusutannya, nilai penyusutan itu untuk aset tetap akan sama setiap bulan. Misalnya tadi ada mesin, harga belinya dulu 100 juta, ada umur ekonomisnya. Umur ekonomis dari mesin itu biasanya 4 tahun misal. Nah, maka dihitung 100 juta dibagi 4 tahun. Maka 1 tahunnya 25 juta. 25 juta dibagi 12 untuk menghitung penyusutan per bulannya. Nah, maka itu yang akan dicatat senilai penyusutan setiap bulan. Jadi setiap bulannya akan sama angkanya karena ini menggunakan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap akhir bulan. Pembelian aset tetap di atas tanggal 15 akan disusutkan pada bulan berikutnya. Jadi pada akhir bulan perusahaan akan menghitung dan mencatat beban penyusutan. Sedangkan kalau kita beli aset tetap, ada pembelian aset tetap yang pembeliannya di atas tanggal 15, maka di bulan tersebut tidak akan dihitung penyusutan. Aset tetap yang dihentikan pemakaiannya tidak dihitung beban penyusutan pada bulan penghentian. Artinya, misalnya ada aset tetap yang dijual. Ya, aset tetap yang dijual maka dijual bulan Desember misalnya ya, maka di bulan Desember perusahaan tidak mencatat atau menghitung beban penyusutan aset yang dijual tersebut. Kemudian ada istilah PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan itu PPN yang dikenakan ketika perusahaan itu membeli barang dagang. PPN keluaran itu yang dikenakan ketika perusahaan menjual barang dagang. Ya, PPN pada saat pembelian, PPN masukan pada saat pembelian, PPN keluaran pada saat penjualan. Nah, ini keterangannya di poin nomor 7.
Pembelian dikenakan PPN masukan, ini bukan 10% ya, tapi sudah 11%, mohon maaf. Ini harusnya 11%, karena tahunnya 2022 sudah berubah tarif. Ya, tarifnya 11%, kemudian eh, terminnya 2/10 N/30. Ini artinya apa? Termin ini adalah syarat pembayaran ya, yang punya arti bahwa 2/10 ini artinya akan mendapat potongan atau diskon sebesar 2% jika dibayar tidak lebih dari 10 hari dari hari transaksi. Nah, N30-nya adalah maksimal atau eh, paling lambat ya, paling lambat dibayar 30 hari setelah hari transaksi. Nah, jadi termin ini adalah syarat pembayaran bahwa jika pembelian itu dibayar dalam jangka waktu 10 hari, ya 10 hari dari hari transaksi, maka akan dapat potongan atau diskon sebesar 2%. Tapi jika lebih dari 10 hari, maka syarat itu hangus. 2% itu tidak akan didapatkan. Ya, potongan itu akan hangus. Kemudian N30-nya adalah maksimal pembayarannya atau paling lambat itu dibayar 30 hari dari hari transaksi. Nah, kemudian ada kebijakan terkait keterlambatan, yaitu akan dikenakan denda 1%. Nah, tadi kan ada paling lambat 30 hari. Maka kalau pembayarannya lebih dari 30 hari, kita akan mendapatkan denda ya. Kita akan membayar denda sebesar 1% dari nilai utang pembelian. Ini untuk kebijakan terkait pembeliannya. Kemudian penjualan dikenakan PPN keluaran sebesar 11%. Ini masih salah juga, ini harusnya 11%. Kemudian terminnya ini 3/10 N/30. Artinya jika pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dari hari transaksi, maka akan mendapat diskon atau potongan sebesar 3%, ya, 3/10 berarti 3%. Kalau tadi di pembelian 2/10 berarti 2% dalam jangka waktu 10 hari. Kalau penjualan 3/10 berarti akan dapat potongan 3% jika pembayarannya dalam jangka waktu 10 hari. Nah, jangka waktu pembayaran paling lambat 30 hari dari hari transaksi. Kemudian kalau lebih dari 30 hari, bagaimana? Ini juga ada kebijakan denda sebesar 1% jika pembayarannya itu melebihi dari 30 hari. Kemudian neraca saldo. Sekarang neraca saldo ini per 30 November 2022. Ya, artinya ini adalah neraca atau saldo dari bulan yang lalu ya, karena kita ada seolah-olah kita ada di bulan Desember. Ini kita akan memasuki bulan Desember. Nah, kita punya data saldo per 30 November. Nah, ini adalah daftar saldonya atau neraca saldo dari PT Asadel per 30 November. Neraca saldo per 30 November akan menjadi saldo awal di bulan Desember. Kemudian selain itu ada trial balance per uh, balance sheet per 31 Desember 2021. Artinya ini adalah laporan keuangan ya, laporan neraca tahun lalu. Ya, tahun lalu.
Ini laporan neraca tahun lalu. Fungsinya untuk membandingkan ya neraca tahun sekarang dengan tahun lalu ya, kemudian untuk menghitung laporan arus kas nanti. Kemudian ini ada penjelasan akun tertentu, ada cash in bank atau kas di bank. Ini merupakan saldo rekening perusahaan di Bank BNI per 30 November 2022. Kun receivable atau piutang dagang. Ini ada saldo piutang dagang dari 3 pelanggan tetapnya. Masing-masing memiliki saldo awal ya dengan total 809.066.000. Merchandise inventory-nya atau persediaan barang dagang. Perusahaan tadi kan menjual 3 jenis produk ya, Asus, Lenovo, dan Acer. Ini masing-masing ada saldo awalnya dengan total nilai 563.040.000. Stock investment atau investasi saham. Perusahaan memiliki investasi di perusahaan lain yaitu di PT Prime Plaza dan kepemilikannya di bawah 20%. Kun payable atau utang dagang. Ini per 30 November kita punya utang kepada pemasok, kepada supplier ya. Ada PT Bhinneka, PT Tunggal, dan PT IKA dengan total nilai 780 juta. Kemudian ada accrued expense. Accrued expense ini istilahnya untuk utang beban ya, atau beban yang masih harus dibayarkan. Di mana saldo accrued expense per 30 November itu ada utang gaji dan utang listrik air telepon senilai 40.200.000. Nah, demikian untuk informasi perusahaan dan kebijakan akuntansinya. Untuk selanjutnya terkait ini daftar aset tetap per 30 November ya. Dan kemudian nantinya di pertemuan berikutnya kita akan membahas dokumen transaksi di bulan Desember. Demikian untuk penjelasan di pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.